Mungkinkah kita kan selalu banyak loh. Ya desain grafis Anak saya. desain nih, anak Ya, desain nih. anak-anak desain. Traveler ya, traveler. Itu ada duitnya nggak sih, Pi? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Nah, di samping saya ini sudah ada salah satu traveler yang sekarang namanya lagi naik-naiknya nih. Orang banyak kenal dia dengan sebutan Pipi. Pi, nama aslinya siapa sih, Pi? Nama aslinya Kuat Heriawan. Mm-mm. Ya, teman-teman komunitas traveler biasa manggil Pipi karena dalam komunitas itu saya yang paling tua dan dituakan. Berarti Pipi itu kayak sebutan kayak semacam kayak papa Ya, atau apa papa, ya? ya. Papa ya. Sejak kapan, Pi, kok bisa terjun ke dunia traveling gini? Khususnya di Lampung ya, Pi ya? Iya. Sejak kapan sih, Pi? Sejak tahun 2017. 2017. Tempat yang pertama kali Pipi datengin? Tempat yang pertama kali didatengin itu Pantai Batu Lapis di Lampung Selatan. Oh, Kalianda ya? Masuk Kalianda ya? Ya. Oke. Pas lagi sekarang ini kan bener-bener wabah ini kan bener-bener kayak apa ya? Jadi momok banget ya bagi kita yang Betul. suka travel buat takut mau kemana-mana gitu. Benar. Pariwisata juga kan banyak yang tutup juga nih. Iya, benar. Gimana, Pi, dengan adanya dampak COVID-19 ini? Sangat terasa sekali. Jadi yang hampir setiap hari kita keliling Lampung. Ini sama sekali kita nggak bisa, jangankan keliling Lampung, keluar rumah pun sepertinya nggak bisa untuk saat ini. Bener. Ya, tapi ya mau gimana lagi ya, sudah kita ikuti protokol yang ada. Mudah-mudahan nggak lama COVID ini akan hilang. Gitu. Pi, Edo mau tahu nih, Pi. Biasanya kan ini bisa dibilang jadi hobi baru Pipi atau memang udah dari dulu, memang dari kecil emang udah suka jalan-jalan? Kalau hobi kurang pas ya, tapi yang lebih pas itu panggilan hati. Dan kebutuhan mungkin ya? Bisa bilang nggak kalau itu kebutuhan juga? Panggilan hati lebih. Panggilan, Ya. panggilan Ya. hati. Berarti panggilan itu mulai dari tahun 2017 itu ya? Awal tahun 2017, maaf. Jadi awalnya saya kan stay di Kalianda Lampung Selatan. Iya. Jadi di Kalianda Lampung Selatan itu setiap weekend selalu ada bule-bule dari mancanegara itu datang ke Kalianda, dan tujuan utama mereka adalah ingin mengunjungi Gunung Krakatau. Tahu sendiri kan, jadi sejarahnya Gunung Krakatau itu kan sangat melegenda sekali kan di dunia kan. Jadi nggak heran kalau bule-bule dari seluruh penjuru dunia itu datang ke Lampung untuk Melihat langsung. ya melihat langsung mengunjungi Gunung Krakatau. Oke. Gitu. Terus kegelisahan itu mulai kayak apa sih yang membuat Pipi sebenarnya bisa dibilang hampir rata-rata orang kan suka nih jalan-jalan nih gitu. Cuman kalau itu kan bukan panggilan hati, cuman untuk memuaskan diri sendiri aja. Betul. Yang bikin Pipi akhirnya wah kayaknya gua harus banyak tahu nih tentang wisata Lampung gitu. Iya. Jadi secara ceritanya nggak sengaja sih, pada saat saya stay di Kalianda itu saya sering melihat bule-bule itu sering ditarikin sama ojek. Ya, ada rasa kebingungan, ketakutan segala macam gitu. Awalnya saya nggak peduli, saya acuh aja karena memang itu bukan bidang saya. Iya, benar, gitu. benar. Tapi lama kelamaan pada suatu hari saya kok semakin penasaran, ada apa sih ini gitu kok. Iya, benar. Kok setiap weekend saya selalu disuguhi hal-hal yang seperti ini. Benar. Selalu bertemu bule yang ditarik-tarik sama tukang ojek yang ya akhirnya saya penasaran. Dan pada saat itu ada bule dari Polandia. Iya. Itu berdua
perempuan dan laki-laki. Dan entah kenapa pada saat itu saya mendekat, Iya. saya pengen tahu gitu kan, karena Kepo- sudah kepo dikit ya. karena sudah terlalu seringnya saya menemui kok suatu saat saya kepo saya besar Muncul. sekali gitu muncul. Nah setelah saya dekati, Iya. ternyata ada masalah komunikasi. Oh gitu. Jadi orang-orang kalian apalagi tukang ojek di sana, Iya. mereka kan nggak paham bahasa Inggris Benar, gitu benar. kan. Nah sedangkan bule-bule ini pun nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Jadi di situ ada semacam masalah dan ini toh masalahnya gitu. Iya. Nah karena saya nggak banyak ya, sedikit bisa bahasa Inggris gitu. Jadi pada saat itu saya menjembatani antara tukang ojek dengan bule-bule tersebut. Oke. Intinya bule tersebut ingin dihantarkan ke Dermaga Cantik. Untuk berangkat Mereka ke Krakatau pengen itu ke ya. Krakatau. Cuman tukang ojeknya ini nggak nyambung, masalah ongkos segala macam gitu. Nah saya jembatanin lah dan akhirnya alhamdulillah terbantu. Nah dari situ saya tahu permasalahannya. Oh ternyata ini masalahnya gitu. Dan weekend selanjutnya itu saya dihadapkan dengan masalah itu lagi dan saya tergerak untuk membantu lagi. Nah lama kelamaan ada semacam apa ya, kayaknya membantu seseorang itu timbul rasa puas ya. Benar. Timbul rasa puas, timbul rasa ya bahagia atau gimana lah gitu. Pokoknya Melihat dia rasanya orang juga ya bahagia seperti ya. itu gitu. Nah jadi setiap weekend saya selalu menjembatani antara tukang ojek di Kalianda itu dengan bule-bule yang datang. turis yang datang dari sana. Oke. Nah jadi setelah beberapa bulan saya membantu mereka, jadi saya pun Akhirnya. akhirnya kepo juga untuk berbicara banyak dengan bule-bule yang datang gitu. Kenapa sih mereka mau datang ke Lampung? Apa sih daya tariknya? Dan setelah itu mereka mau kemana? Gitu. Nah, setelah terjadi obrolan-obrolan tadi, kebanyakan bule-bule itu meminta rekomendasi saya tempat-tempat mana sih yang bisa dikunjungi yang bagus gitu dengan kan, di posisi Lampung saat itu gitu. Pipi udah bisa ngejawab belum tempat-tempat lokasi yang di Lampung yang bagus-bagus? Ya, saya terus terang pada saat itu masih buta. Memang aslinya memang kita bukan traveler asli tuh ya. Iya, masih buta sama sekali tentang dunia pariwisata. Benar. Jangankan di Lampung, di kabupaten sendiri tempat saya tinggal, itu saya nggak tahu sama sekali gitu. Jadi lama-lama timbul apa ya, rasa malu ya, rasa malu. Karena setiap bule yang nanya ke saya nggak bisa jawab. Dan saya semacam, ya Allah kok malu amat ya saya sebagai orang yang lahir di Lampung, Bener. besar di Lampung, tapi saya nggak tahu menahu tentang Lampung, gitu. Nah dari situlah saya mulai browsing di Google tempat-tempat mana saja sih yang bagus-bagus gitu. Awalnya karena saya tinggal di Kalianda, Lampung Selatan, Kalianda saya dulu aja, browsing ya. dulu di kabupaten saya dulu di Kalianda, Lampung Selatan, dan ternyata banyak loh, banyak tempat-tempat yang saya nggak tahu sama sekali. Karena itu banyak banget karena di pesisir juga kan. Betul, daerah pesisir. Setelah saya list tempat-tempat wisata yang akan saya kunjungin, ternyata Masya Allah subhanallah, ternyata Lampung Selatan itu dari ujung ke ujung itu indah luar biasa. Potensi wisatanya sangat banyak gitu kan. Nah akhirnya setelah saya jalanin keliling Lampung Selatan, nggak puas saya, nggak puas sampai situ aja. Akhirnya saya memutuskan untuk keliling Lampung. Nagih nggak sih, Pi? Nagih. Wah luar biasa sangat nagih, karena
setiap kali kita berkunjung ke suatu tempat itu ada cerita tersendiri, ada kesan tersendiri. Dan itu motoran ya, kita Dan keliling itu motor. motoran. Motoran Wah, iya. gitu. Tapi gini sih Pi, bisa dibilang rasa cinta itu kan sebenarnya timbul karena sudah terbiasa dulu nih ngelihat segala macam. Dari segala tempat yang sudah Pipi kunjungin tuh, kita ada rata-rata deh gitu. Ada berapa tempat sih yang di Lampung yang udah Pipi kunjungin sendiri? Rata-rata. Sudah seluruh Lampung, 2 kota dan 13 kabupaten. Wow. Sudah, dan saya sudah melakukan ekspedisi dengan anak saya. Oh, bawa anak juga Wildan ya. Fatoni ya. Ekspedisi keliling Lampung 2 kali. Memang benar-benar saya ingin mengenal Lampung lebih dekat. Waktu pertama kali Gitu. ngajak anak, Bi, anak sempat nolak nggak sih? Capek segala macam kan, notabene gini. Ini kan bukan rutinitas Pipi dari dulu Betul, kan gitu loh. betul. Ini baru apa ya kayak tergerak ketika Benar, di 2017 kan. benar. Capeknya itu sih Pi. Ya. Capek waktu berkendaranya, tapi setelah nyampe tempatnya hilang semua. Karena saya pertama kali ketemu Pipi ini waktu itu di malam tahun baru ya. Iya. Kita ngecamp di air terjun Makuyana. Dan Pipi salah satu yang datang di situ, dan memang pas kita ke Makuyana tuh memang turunnya tuh parah banget Iya, ya, licin, nanjaknya segala terjal. macam. Cuman dari raut wajah Pipi itu tuh nggak apa ya, kayak nggak ada capeknya. Ya, bener. itu sudah menikmati. Usia berapa sekarang Pi? Tahun ini 41. Wow, 41. Gue yang 28 aja capek. Oke, sudah keliling segala macam. Ada nggak sih beberapa tempat atau satu tempat aja deh yang bikin Pipi itu kagum deh, Pi? Salah satu aja, salah satunya deh. Ya Krakatau itu. Krakatau. Krakatau Sebelum itu, kejadian kemarin ya. Jadi pada saat saya memperkenalkan Krakatau ke bule-bule itu kan, saya langsung bikin semacam kayak trip Iya. ke Krakatau. Jadi betul-betul saya sejarah Krakatau itu saya pelajari dari awal, dan saya ikuti setiap kali erupsinya segala macamnya gitu. Jadi setiap weekend itu saya selalu ke Krakatau. Jadi perkembangan Krakatau meledak, erupsi segala macam itu kita betul-betul menyaksikan di depan mata. Wow. Gitu. Sampai yang kemarin tsunami besar itu pun di depan mata kita Iya, menyaksikan. karena pas benar-benar memang musibah banget ya. Tadi sedikit sebulan sebelum kejadian kemarin, musibah kemarin, itu sempat Edo pernah bikin video untayan pantai di Lampung Selatan. Jadi beberapa pantai yang ada di pesisir itu hampir semua Edo ambil videonya gitu. Betul. Dan ketemu sama penjaganya, dibikinin kopi, di gimana segala macam. Ketika ada kejadian tuh, wah langsung kebayang ya raut-raut kawan-kawan yang di lapangan itu sih sebenarnya. Memang benar-benar pukulan besar banget ya bagi kita, Pi, ya. Benar. Untuk wisata. Tapi insya Allah sekarang sudah bangkit, Lampung Iya, Selatan benar. sudah bangkit dan lebih amazing dari yang sudah-sudah. Benar. Kemarin Edo sempat ke ini apa, Pulau Mengkudu. Pulau betul. Mengkudu gitu. Mereka juga di sana juga agak apa ya, habis dari musibah, mereka mulai bangkit, terus Betul. ditimpa Covid lagi sekarang. Waduh. Cuman mudah-mudahan bisa cepat selesai lah ya Covid ini, Pi, ya, biar kita bisa jalan-jalan lagi. Semua ya. pasti ada hikmahnya. Ada nggak Pi Kita di jalani Lampung saja. lokasi wisata yang belum Pipi datengin dan Pipi pengen banget ke sana tuh? Di mana, Pi? Rata-rata sih untuk semua kabupaten sudah. Cuman di sini mulai muncul ya, ada. Saya pikir kita berbicara tentang Kabupaten Lampung Utara. Setahu saya Lampung Utara itu kabupaten yang fakir wisata ya. Benar. Iya, nggak ada apa-apanya gitu. Tapi setelah saya melakukan perjalanan, itu ada orang sana yang memberi informasi, kami di Lampung Utara
punya sesuatu loh. Iya. Di sini air terjunnya bagus-bagus, Iya, air terjunnya banyak banget sih. keren-keren gitu kan. Dan di sini belum ada yang mengeksplor. Tolong CP dieksplor gitu kan. Oke, coba saya pengen lihat dulu, pengen buktinya dulu, kirimin saya gambar atau video Iya. gitu kan. Mereka kirim dan ternyata memang, wih luar biasa ya, ini suatu destinasi yang belum terungkap, apalagi Lampung Utara yang notabene saya anggap belum ada destinasi yang bisa dijual, ternyata di balik itu Banyak sekali banyak dan ini bagus-bagus belum banget. dieksplor oleh teman-teman traveler termasuk saya. Jadi insya Allah setelah COVID ini berakhir, saya dan teman-teman akan ke Lampung Utara untuk mengeksplor air terjun Terjun itu sana, ya. semua. Karena aku pernah dikirimin fotonya, jadi ada tubing gitu, Bi. Jadi kita Iya, bisa benar, bisa benar. naik ban gitu ke Betul, air terjun itu dan betul, airnya betul, itu betul. wah deres Benar. banget. Betul. Itu juga salah satu PR yang akan kita eksplor nanti ke depan. Bener. Pi, Gitu. selain kepuasan diri, Pi, jalan-jalan ini kan bisa dibilang nggak murah sih, Pi. Bener gak sih? Ya, Ya. untuk akomodasi kita sendiri gitu, Pi, segala macam kok rela gitu loh demi kepuasan sendiri gitu. Iya. Jadi relatif sih, semua bisa disiasati. Benar. Gitu. Seperti saya kan seorang traveler yang bukan hanya mencari kesenangan, tapi betul-betul saya ingin membantu orang-orang Lampung, orang-orang pedesaan, orang-orang di pedalaman, supaya mereka itu sadar bahwa mereka itu punya potensi wisata yang bisa dikembangkan, sehingganya wisata itu bisa viral dan Bisa ngangkat ya, ekonomi bisa masyarakat mengangkat segitu perekonomian sehingga mereka bisa sejahtera gitu. Jadi dinas pariwisata itu mereka tidak yang belusukan ke kampung-kampung, tidak. Jadi di sini gunanya, manfaatnya anak-anak traveler Benar. itu mereka belusukan ke kampung-kampung dan mereka memberi edukasi ke masyarakat sekitar bahwasanya Pak, ini destinasi wisatanya ini luar biasa, bisa dikembangkan. Dan mereka bingung cara mengembangkannya kayak mana Pak. Benar, Gitu. benar, Nah, benar. itu kita bantu. Jadi begini Pak, kita bikin susunan Pokdarwisnya dulu, Iya. kelompok sadar wisatanya. Iya. Setelah itu kita ajukan ke dinas pariwisata setempat. Nanti dinas pariwisata akan mempelajari, akan mensurvei dan akan memberi support, entah benar. itu dalam Bentuk bentuk uang bimbingan, atau uang juga, entah itu dalam bentuk inventaris Fasilitas alat-alat gitu ya. kebersihan dan fasilitas, atau uang segala macam. Intinya pada saat destinasi wisata itu dilaporkan ke dinas pariwisata, dari situlah pariwisata akan menindaklanjuti. Benar, Jadi benar. itulah manfaat jasa-jasa para traveler di situ. Benar. Jadi sebagai membantu juga mengarahkan juga ya, Pi. Mengarahkan juga mengedukasi. Apalagi kalau misalnya wisata yang kita datengin itu sebelumnya belum viral. Benar. Terus pas kita ke sana itu kita bantu, terus kita balik lagi ke sana itu wah itu Ya, ketemu. ya rata-rata alhamdulillah kan. Jadi yang tadinya mereka tidak dikenal, Iya. sekarang orang berbondong-bondong datang ke sana, jadi tahu kalau di sana itu ada destinasi wisata yang keren, dan masyarakat di sana kan bisa memanfaatkan momen itu untuk saya bisa bikin apa ya supaya bisa mendongkrak ekonomi saya. Iya, benar-benar. Dari segi parkir saja itu sudah mendapatkan penghasilan Benar, untuk desa tersebut. Apalagi kalau mereka bisa Kantin, bikin segala warung, macam. sewa-sewa tempat apa gitu kan. Itu pasti mereka nggak perlu keluar kampung, mereka nggak perlu keluar ke kabupaten lain atau ke ibu kota. Dengan berdiam diri di kampung sendiri, Benar. insya Allah mereka bisa hidup asal mereka diberi
bimbingan tadi, benar-benar. gitu. Orang kenal sekarang kalau udah nyebut nama Pipi udah deh Traveler Lampung misalnya gitu. Sebelum Traveler ini apa sih Pi? Kita Pi lebih dikenal orang sebagai apa? Saya wira swasta, jadi saya dari tahun 2000 saya punya percetakan, gitu. Saya desain grafis. Wah, desain grafis. Ya desain grafis anak saya. Desain nih, anak ya, desain nih. anak-anak desain. Tapi setelah saya kenal dunia wisata, karena di situ saya memperjuangkan orang-orang bawah. Bener. Supaya bisa ke up, gitu kan. Jadi saya rasa ada panggilan hati, kayaknya saya harus bantu nih mereka nih. Kalau saya nggak bantu, kapan mereka akan maju? Kapan kampung mereka akan dikenal orang? Kapan pemerintah atau dinas terkait akan tahu keberadaan mereka? Jadi pada saat itu betul-betul saya tinggalkan pekerjaan saya, kesibukan saya, betul-betul saya mendedikasikan diri saya ke dunia destinasi wisata, karena mungkin inilah yang saya bisa berikan ke Lampung, gitu kan, sebagai rasa terima kasih saya karena saya sudah lahir di sini, karena saya sudah besar di Lampung, gitu kan, dan mungkin saya selama ini sudah menghirup udara yang pokoknya Lampung itu sudah memberikan kehidupan ke saya. Dan mungkin ini waktunya saya membalas budi kepada Lampung. Jadi agar lebih bermanfaat bagi orang lain lagi. Inilah yang ini waktunya saya balas budi ke Lampung, dan mungkin ini jalan saya untuk memberikan sesuatu ke Lampung. Jadi inilah waktunya saya mendedikasikan diri saya untuk ke Lampung. Pi, ada mau nanya nih, sempet ada kontra nggak sih Pi? Ketika itu bisa dibilang kan ini udah usaha sendiri nih. Betul. Ketika Pipi mutusin buat memilih jalan yang lain gitu, yang sebenarnya nggak ada hubungan dari ini kan, di luar itu kan gitu. Sempat ada pro kontra nggak sih dari keluarga sendiri? Keluarga sendiri kan sudah dikondisikan. Jadi pada saat awal-awal kita ketemu Belek tadi, keluarga itu sudah kita libatkan. Jadi gini loh, pada saat bule-bule di Kalianda Lampung Selatan itu nggak kebagian hotel, tempat penginapan, itu bule-bule itu kita bawa ke rumah. Kita bawa ke rumah, mereka nginep, kita anggap sebagai keluarga sendiri. Jadi mereka berinteraksi dengan istri saya, berinteraksi dengan anak-anak saya, dan suatu kebanggaan gitu sebagai masyarakat biasa, tapi didatengin tamu boleh-boleh dari mancanegara. Jadi teman-teman atau tetangga-tetangga saya di kampung itu kan semacam wow gitu ya. Kampung kita kedatangan bule loh gitu kan. Dan temannya Pipi, pada saat bule-bule datang masuk ke kampung itu kan tetangga saya itu pada kumpul di rumah. Mereka keponya tinggi gitu kan ya, ada rasa senang, rasa bangga, ada rasa kepo, dan mereka berinteraksi gitu, mereka berinteraksi dengan bule-bule tersebut, dan bule-bule tersebut rupanya interaksi dengan masyarakat lokal itu sangat-sangat senang. Mereka ngopi bareng, mereka makan bareng, mereka ngobrol bareng dari pagi sampai pagi lagi. Wah, senang banget rasanya gitu. Jadi pada saat saya ingin terjun ke destinasi wisata, mendedikasikan ke situ, keluarga saya sama sekali nggak keberatan, justru malah mensupport. Karena kami memang berangkat, istri saya juga seorang relawan ya, relawan ke pendidikan. Kalau istri saya ke pendidikan, dia ngajar anak-anak supaya bisa baca tulis dan supaya bisa ngaji segala macam gitu. Dan sekarang saya jadi relawan ke wisata gitu ya. Jadi memang kita berangkat ke sosial ya, ke bidang sosial. Jadi walaupun bidangnya beda, tapi kita saling support gitu. Oke Pi,
Berarti sama sekali bisa dibilang nggak ada kontra ya di ketika Pipi ngajak Alhamdulillah nggak ada. sedikit satu pun orang nggak ada yang denger Pipi denger kok milih ini sih milih ini. Paling orang Pasti tua ada. kita. Iya sih ada. orang tua Orang tua pasti. kita. Jadi orang tua kita gini, kamu ngapain sih? Pergi jauh-jauh, ninggalin keluarga. Kamu ke sono kan pakai uang, pakai ongkos. Sedangkan kamu nggak kerja, Bener. duit yang ada juga habis untuk biaya ke sono Kesana ke sini, gitu kan. Ini maksudnya apa gitu Iya, kan ya. Orang tua awalnya Nggak setuju. nggak ngerti, ya. nggak setuju. Kita kasih penjelasan juga mereka nggak nyambung gitu. Cuman pada saat kita bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, kita punya banyak teman dari mana-mana, setiap kabupaten kita ada gitu kan. Rumah saya kedatangan tamu orang-orang penting. Dari situ orang tua saya mulai terbuka, mata hatinya mulai terbuka. Oh, ternyata pekerjaan kamu banyak manfaatnya ya. Mulia banget. Ternyata kamu sudah banyak nolong orang ya, gitu kan. Di mana-mana orang mengharapkan pertolongan kamu. Banyak orang yang nelpon kamu, banyak orang yang nge-DM kamu, ngundang kamu supaya kampungnya dikunjungi gitu kan. Dari situ orang tua saya mulai suka mulai support. dan sekarang ke semuanya saya. udah support semua. Alhamdulillah udah support semua, alhamdulillah. Nah, itu masih yang ada di pikiran itu satu nih. Ini Pipi kadang-kadang ngajak anak juga nih. Ya. Nah, Edo mau nanya. Ini hubungannya ada hubungan satu yang dipikirin Edo adalah Pipi ngajak anak biar anak tahu. Banyak wawasan luas kan, kalau kita semakin kemana-mana semakin luas betul. Atau anak utusan istri buat ngajakin Pipi nih, bukan gak macam-macam nih. Enggak. Ya mungkin sana ikut gitu kan. betul. Jadi nggak mungkin kan saya kemana-mana keliling Lampung sendiri, karena notabene kan Lampung gitu loh. Luas banget. Gitu. Jadi kebetulan anak saya yang laki cuman satu itu, si Wildan itu. Jadi ya dialah yang bisa diajak untuk nemenin ngobrol di jalan. Bener. Dan ternyata Dia juga suka nih. ya, di samping dia suka, ternyata cerdasnya itu justru lebih pada saat dia jalan, dia mendapatkan pengetahuan atau ilmu-ilmu yang langsung dari alam, justru itu yang lebih mencerdaskan dia, gitu. Dan ternyata nggak mengurangi prestasi dia di sekolah, gitu. Tetap aja dia dulu dan sekarang tetap aja ranking 1, justru malah cerdasnya nambah. Gitu. Karena alam mengajarkan kita buat bijak ya, Pi. Betul. Dan bersyukur ya. Betul. Dan ilmu pengetahuannya justru lebih luas, sangat-sangat luas. Pertama kali ngajak Wildan ya? Ngajak Wildan kemana sih, Pi? Waktu itu? Ya awalnya di kabupaten sendiri dulu, saya ajak ke Gunung Krakatau dulu. Wow, langsung ke Gunung Krakatau. Langsung ke Gunung Krakatau, dan dia hampir setiap weekend nemenin saya ke Gunung Krakatau, dan dia juga sudah terbiasa sharing, ngobrol sama bule-bule dari mancanegara gitu kan. Jadi sekarang pergi kemana-mana itu sudah enjoy, sudah dinikmati. bener. Mau yang rutenya ekstrim kayak manapun itu nggak ada kapok-kapoknya. Dia waktu ke Waikanan, ke air terjun Putri Malu, jatuh dari motor 2 kali, ketimpa motor 2 kali sampai kakinya bengkak-bengkak, lecet segala macam, tapi nggak ada kapoknya. Justru setiap kali saya mau explore, ikut, dia nggak mau ditinggal, alhamdulillah. Oke. Dan istri juga tenang ya pasti ya? Ya, senang, sangat senang. Itu suatu kebanggaan, karena usia-usia mereka itu kan pada saat dia paling mainnya ke mall gitu kan, atau kemana ya, dia sudah keliling Lampung. Jangankan teman-temannya, guru-gurunya pun itu bangga dan sangat-sangat support. Nah, Pi, sebagai traveler tuh kan kita bisa dibilang apa ya, masuk belusukan terus tuh. Betul. Ke kampung-kampung, ke ya pokoknya yang bener-bener memang susah banget untuk dilewatin di jalan-jalannya ya. Nah, Lampung ini kan dikenal, kalau orang yang nggak tahu kan, orang luar yang nggak tahu, identik dengan apa ya,
takut di jalan apa segala macam, identik kalau orang yang nggak tahu tapi ya. Tindakan Nah, kriminal ya misalnya kan. Nah, bener nggak sih, Bi? Ya, awalnya saya juga pada saat kecil saya dicekoki dengan cerita-cerita bahwa Lampung itu rawan begal, orangnya kasar-kasar, tidak ramah. Itu sangat-sangat membekas di diri saya. Yang saya tahu, kita itu nggak bisa bebas, kita itu nggak bisa pergi jauh-jauh di Lampung karena Lampung itu sudah terlanjur image-nya itu jelek, gitu ya. Nah, jadi pada saat saya kenal wisata, saya menjadi seorang traveler, saya kok ingin membuktikan kebenarannya. Benar. Yang selama ini dicekokin ke entah itu media massa, entah itu pemberitaan apa-apa, kok saya ingin membuktikan secara langsung ya. Maka saya mau buat ekspedisi keliling Lampung khusus untuk membuktikan itu semua. Gitu. Jadi saya persiapkanlah segala sesuatunya. Saya dan anak saya berangkat berdua. Saya keliling Lampung. Saya ingin bertemu orang-orang Lampung. Saya ingin berjalan di bumi Lampung dan saya ingin tahu apa yang akan saya dapatkan. Benar. Nah, setelah saya jalani, wah, ternyata nggak ada ya. Ternyata yang katanya Lampung itu tidak aman, banyak tindakan kejahatan, banyak tindakan kriminal, Pipi sendiri udah ngebuktiin banyak langsung pembekalan. ya. Ternyata selama saya keliling Lampung selama 3 tahun ini dan melakukan ekspedisi keliling Lampung selama 2 kali, sedikit pun, sekecil apapun, saya tidak mendapatkan tindakan kriminal sama sekali. Justru yang saya dapatkan adalah itu kejutan-kejutan yang luar biasa. Seperti apa tuh? Saya ketemu orang-orang yang ramah, orang-orang yang baik, orang-orang yang hangat, orang-orang yang penuh cinta segala macam. Tahu nggak? Saya pikir keliling Lampung itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan memang pada saat itu saya sudah mempersiapkan ini biayanya selama saya keliling selama beberapa minggu. Sudah saya siapkan biayanya. Ternyata pada saat saya melakukan ekspedisi itu, saya pulang itu duitnya masih sisa banyak sekali. Kenapa bisa seperti itu? Karena setiap kali saya datang ke suatu tempat, setiap kali saya ngobrol dengan orang berketempatan, saya nggak pernah nginep di hotel, saya nggak pernah nginep di penginapan, karena selalu saya ditawari untuk, udah Pak, nginep di sini aja, di rumah saya aja. Dan kita nginep di rumah warga itu nggak cuman tidur aja, kita dikasih makan, kita dikasih kopi, pokoknya udah dianggap seperti keluarga sendiri. Dan mana yang katanya orang Lampung itu kasar-kasar, yang katanya orang Lampung itu apa sih ya, negatif ya, iya kok saya nggak gitu menemukan. Makanya dong. Justru kebalikannya gitu ya, justru kebalikannya. Perasaan saya ini ketemu sama orang yang baik-baik, yang ramah-ramah, yang wah, masya Allah, ini betul-betul cerita ini kayaknya sudah menyesatkan ya. Benar. Sudah menyesatkan orang yang betul-betul merugikan Lampung. Benar. Lampung itu, ya Allah, jangan negatifnya aja dong yang dikeluarkan ke positifnya juga keluar. Lampung itu luar biasa, surga yang tersembunyi. Kalau mau kita bandingkan dengan Bali,
Apa sih yang nggak ada di Lampung? Iya, semuanya ada. Semua Semuanya kita ada. Dari bawah laut sampai atas Masya gunung kita Allah, punya. Masya Allah. Inilah tugas kita sebagai traveler Lampung. Inilah yang perlu diklarifikasi. Inilah yang perlu dikampanyekan. Benar. Inilah yang perlu diiklankan. Inilah perlu yang disampaikan ke dunia luar, ke seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Bahwasanya Lampung itu aman, Lampung itu ramah tamah, Lampung itu keren, Lampung itu indah, Lampung itu luar biasa. Wah. Pokoknya nggak ada ruginya kalian-kalian untuk datang ke Lampung. Saya jamin kalian akan mendapatkan sesuatu yang wah pada saat kalian menginjakkan kaki ke Lampung. Benar-benar, dan itu udah saya rasakan juga. Sudah terbukti sudah kan? terbukti. Betul. Aku di pariwisata mulai dari tahun 2013 waktu itu pernah megang program di salah satu stasiun televisi ini Lampung Yai, dan itu ngembang ke mana-mana ke pariwisata segala macam. Dulu pernah sempat ada pengalaman gini, Pi. Jadi waktu ke Gigi Hiu, dulu jalannya masih parah banget kan, nggak sebagus sekarang. Betul. Ke Gigi Hiu dulu pernah ada kayak jadi rombongan tuh ada sekitar 14 motor yang ke sana. Kita istirahat di Kiluan, terus langsung berangkat ke Gigi Hiu di hari yang sama. Betul. Nah, ada salah satu kameramen dari kami itu berpikir sebenarnya dia tuh paling depan, posisi naik motor itu paling depan. Tapi dia berpikir itu dia paling belakang gitu loh. Jadi dia kebut nguber kami gitu loh. Padahal dia paling belakang. Iya. Dan sampai dia itu hampir tembus ke Padang Cermin. Wow. Hampir ke Padang Cermin, terus di stop sama 2 motor, 4 orang. Ditanya mau kemana. Waktu itu warga di sana belum tahu Gigi Hiu-nya Pantai Pegadung. Pegadung. Iya. Jadi di situ si kameramen udah takut banget nih, ini mau diapain segala Sudah macam parno nih. ya? Udah parno karena si 4 orang ini bilang gini, "Yaudah mas naik di motor kami aja, motor mas saya yang bawa," katanya kayak gitu. Dia udah parno kan, ternyata bener-bener diantar sampai Gigi Hiu. Ya. Dan ketika kami balas dengan terima kasih, mereka nolak. Ada kayak tolak enggak, udah kami ikhlas segala macam gitu. Men itu Pak, itu memang bener-bener pengalaman yang kayak kita tuh otak kita udah kedokterin dengan hal-hal yang sebenarnya ini gitu loh. Betul. Itu yang bikin kita malah takut kita buat segala macam ya, Pi ya. Ya, jadi hal-hal itulah yang kita perlu kikis perlahan-lahan ya. Dan kita nggak boleh nggak boleh pemikiran kita nggak boleh sempit. Kita harus realistis. Nggak semerta-merta apa yang dikatakan orang itu laju kita iakan gitu. Kita harus membuktikannya secara langsung. Iya, benar. Dan jangan ngomong yang buru-buru ngomong ke orang lain bahwa Lampung itu begini-begini kalau sama sekali kamu belum membuktikan. Kamu kan belum keliling Lampung. Iya. Gitu kan. Kamu kan baru ngedengar dari orang yang gini gitu. Setelah saya jalannya nggak ada kok. Bener, Pi, nggak ada. Dan itu yang ngebikin salah satu alasan kita juga ya untuk pengen, karena di Lampung ini nggak ada habisnya, bilang bener. Wah, luar biasa. Setiap waktu timbul destinasi wisata yang baru yang perlu dieksplor gitu. Dan inilah salah satu keutamaan atau manfaat kita sebagai traveler yang tadinya akses jalan yang rusak, yang parah gimana dengan adanya traveler yang memviralkan itu secara mau nggak mau itu kan bisa membuka mata hati pemerintah benar. Yang tadinya mungkin kurang memikirkan masalah akses ke situ. Dengan adanya viral tadi, tempat itu tadi, mau nggak mau pemerintah tergerak hatinya untuk memuluskan akses sehingga sekarang orang-orang yang mau ke situ itu nggak perlu lagi susah-susah seperti pada saat kita pertama kali hunting. Sekarang mau pakai motor, mau pakai mobil, pokoknya bisa langsung ke TKP. Bener gitu. Jadi secara nggak langsung kan
Lampung itu jadi maju. Yang tadinya akses jalan rusak parah, sekarang sudah mulus. Warga di situ juga bisa terbantu dalam segi ekonomi. Benar. Dan ini sedikit demi sedikit akan membuktikan ke orang luar Lampung bahwasanya Lampung itu nggak seseram itu. Ternyata pada saat seperti kemarin ada teman saya dari Bogor, dari Jakarta, dari Bandung, mereka pun pakai motor ke Lampung, keliling Lampung, dan mereka nggak pernah mendapatkan perlakuan tindakan kriminal sama sekali. Akhirnya kan terbukti kan, bukan kita sendiri orang Lampung, justru orang luar pun sudah membuktikan kalau Lampung itu aman. Oke. Gitu. Pi, pernah ada pengalaman unik nggak sih Pi ketika kita di jalan nih Pi? Ya. Yang masih diingat, yang masih sampai sekarang itu kayak di hati itu nggak bisa dilupain. Ya. Ada pengalaman yang sangat bagi saya amazing ya. Jadi pada saat itu saya pengen banget ke Suwoh Lampung Barat. Iya. Nah, indah banget itu. Aku pengen banget ke sana, cuma belum kesempatan. Jadi ngelihat di Instagram itu kok kayaknya luar biasa ya. Kayaknya ngiler setiap kali ngelihat postingan-postingan ini orang itu. Iya. Kok Lampung, ya Allah, surga banget gitu ya, kepingan surga banget gitu ya. Pokoknya saya harus ke sini gitu. Jadi masuk ke salah satu list ekspedisi saya pada saat keliling Lampung itu, Suwoh itu masuk ke dalam satu list saya, dan alhamdulillah pada saat itu keturutan. Iya. Pada saat saya keliling Lampung, sampai juga saya ke Suwoh walaupun dengan tertatih-tatih. Karena memang waktu itu akses jalannya luar biasa parah. Cuman mobil-mobil tertentu aja yang bisa lewat kalau nggak salah ya. Aduh, jangankan mobil, motor aja luar biasa. Luar biasa, sangat-sangat susah. Pokoknya kalau jiwanya itu nggak banget ya, nggak adventure banget, udahlah. Pokoknya kapok sekapok-kapoknya. Karena pada saat itu kita sudah, pokoknya konsekuensinya sepahit apapun, seberat apapun, sesakit apapun, pokoknya kita pantang mundur demi Lampung. Bener. Ini sih Pi yang jadi kegelisahan Edo selama ini. Ada beberapa ya, kayak misalnya media sosial kan punya dampak yang lumayan juga untuk wisata ya. Betul. Nah, kadang-kadang ada yang misalnya ada tempat bagus nih, baru nih segala macam gitu. Orang keinginan antusiasme masyarakat untuk datang besar banget gitu. Tapi ketika sampai di sana, contoh misalnya kayak Gigi Hiu di tahun 2014, 2013 Edo ke sana, itu masih benar-benar asri banget gitu. Betul. Dan ketika Edo kesana terakhir di tahun 2017 itu mulai kayak batu-batu udah mulai dipilok-pilok segala macam tuh, wah kayaknya aduh gitu. Gimana sih tanggapan Pipi dengan kayak gitu? Oh ya, jadi di sini adalah PR. PR dari pemerintah, PR dari dinas-dinas terkait, dan PR bagi kita juga seorang traveler atau seorang explorer, bahwasanya bukan hanya mengeksplor suatu destinasi wisata, tapi mengusahakan sumber daya manusia juga, pun kita harus gitu. Jadi kita juga perlu mengkampanyekan masalah yaitu kelestarian alam tadi. Intinya pribadinya ini, kita manusia ini, kita kan masih kurang pengetahuan, kurang ilmu. Jadi kita harus banyak berkampanye di masyarakat itu, di media sosial itu, tentang pentingnya menjaga kelestarian alam, pentingnya membuang sampah pada tempatnya, pentingnya untuk tidak berbuat vandalisme, pentingnya untuk menjaga etika sopan santun dan sebagainya. Itu penting, karena yang namanya menjaga kelestarian alam itu wajib bagi kita ya, karena
semua itu titipan anak cucu kita ke depannya, bukan warisan. Jangan sampai 10 atau 20 tahun lagi kita udah bingung mau kemana lagi nih. Jadi bukan warisan tapi itu titipan anak cucu kita. Jangan sampai pada saat anak cucu kita ke situ udah nggak alami lagi, sudah nggak asri lagi. Jadi betul-betul kealamiannya dan keasriannya harus kita jaga. Kesadaran manusianya harus disadarkan ya, harus disadarkan. Jadi itulah yang PR kita dari pemerintah, dinas terkait dan para traveler dan para explorer, bukan hanya masalah mengeksplor destinasi wisatanya saja, tapi sumber daya manusianya pun harus diusahakan juga, gitu. Lebih baik lagi ya. Betul. Iya Pi, misalnya gini, ada nggak sih Pi terpikir, Pipi kan traveler yang hampir semua tempat di Lampung udah Pipi datangin, kunjungin. Pengen nggak sih rasanya pengen keluar dari istilahnya apa ya, nggak di Lampung aja deh misalnya gitu, keliling Indonesia mungkin atau traveler yang dikenal keliling dunia Pi? Ya, berkali-kali teman saya yang dari luar Lampung itu pasti ngajak gitu ya. Tapi saya jawab kayaknya enggak untuk sekarang ini. Untuk sekarang ya. Saya betul-betul ingin mendedikasikan diri saya untuk Lampung. Saya ingin mengeksplor pure 100% Lampung. Jadi selama Lampung ini benar-benar belum bersih, kayaknya saya belum bisa ke lain hati. Bener. Gitu. Oh iya. Pi, ini yang dipakai tukus kan ya? Ya, ini tukus. Edo pernah lihat itu di gambar di patung atau di fotonya Raden Intan. Bener nggak Pi? Ya. Pipi dapat dari mana nih Pi? Ini dari Kalianda Lampung Selatan. Jadi ini nggak murni sih, nggak murni punya Raden Intan ya. Tapi ini sudah modifikasi, modernisasi ya. Sudah modernisasi. Intinya kita ingin melestarikan kearifan lokal yang ada di Lampung Selatan. Salah satunya tukus. Tukus itu bahasa Lampung. Dalam bahasa Indonesia artinya topi, tutup kepala. Tutup kepala. Ya. Jadi di sini ada motif tapisnya. Jadi ya kearifan lokal inilah yang perlu diangkat. Jadi bukan hanya mengeksplor destinasi wisatanya saja, karena Lampung juga kaya akan budaya, kaya akan kuliner, kaya akan semuanya. Jadi semuanya harus kita eksplor, harus kita pelajari, harus kita kenali, sehingga kita bisa bercerita ke seluruh dunia bahwasanya Lampung itu kaya, Lampung itu keren. Bener Gitu. Salah satu ada tempat produksi tukus ini Bang Kakak Raja Muda ya. Pernah ketemu dan orangnya memang benar-benar keren sih. Ya, dia juga punya tempat buku Raja Baca. Dia punya taman baca Akar Pelangi. Ya. Beliau juga seorang relawan dalam bidang literasi, dalam bidang pendidikan. Jadi di rumah beliau itu ada perpustakaan umum. Jadi untuk anak-anak yang punya minat baca supaya mereka menambah wawasan, menambah ilmu tentang Lampung, tentang Indonesia, tentang dunia, itu mereka bisa datang kapan saja ke perpustakaan itu untuk membaca. Benar. Ya. Kalau nggak salah di Penengahan. Ya, Penengahan. Karena dia pernah cerita juga, salah satu dasarnya juga dia pengen tetap memegang konon katanya sih. Dulu Raja Basa itu sebenarnya namanya Raja Baca. Jadi salah satu orang pinter di sana yang dia itu dikenal dia bisa ya Raja Baca lah gitu lah mungkin sebutannya. Mungkin sekarang lebih dikenal dengan sebutan Raja Basa ya. Makanya dia sempat ngobrol kayak gitu, ya udah kita bikin aja tempat ini gitu untuk baca segala macam. Itu seru banget sih kalau seru ya, sambil minum ya. Sambil minum Pi. Oke Pi.
dari asal usul kesukaan Papi hobi apa panggilan jiwa segala macam. Pi pernah nggak sih Pi terlintas ke pikiran Papi, Pipi kayaknya gue bakal berhenti di umur sekian deh atau apa? Pernah sempat berpikir kalau bakal berhenti dari dunia ini nggak Pi? Enggak. Dunia traveler. Enggak. Pokoknya kalau bisa ya seumur hidup saya akan menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak, khususnya Lampung. Karena gini, pembangunan kan harus merata ya. Benar. Bukan hanya di kota, tapi di desa-desa pun yang tidak tersentuh, Benar. yang kurang mendapatkan perhatian, mereka juga punya hak. Mereka juga perlu diperhatikan. Benar. Jadi kalau bukan kita-kita, Siapa lagi? siapa lagi? Siapa Pemerintah kan ruang geraknya terbatas. Mereka butuh seseorang atau butuh yang menjadi media penyambung gitu ya. Benar. Pemerintah itu punya fasilitas dan kadang mereka itu bingung untuk menyalurkan. Benar. Gitu. Nah, Kita-kita dengan inilah. adanya kita-kita inilah yang menjembatani menjadi media sehingganya saluran itu akan sampai Dan tepat sasaran. Nah, dan tepat sasaran ke tempat-tempat yang jauh, yang pedalaman segala macam gitu ya. Sehingganya yang namanya keadilan sosial itu benar-benar tercipta gitu. Jadi orang-orang masyarakat warga yang ada di pedalaman, di tempat-tempat yang jauh dari jangkauan, mereka pun bisa merasakan yang namanya pembangunan, yang namanya jalan bagus, yang namanya mereka itu bisa ke sekolah itu dengan ya nggak harus berjuang mati-matian lah. Benar. Salah gitu. contohnya sih Pi, bisa contohin nggak satu lokasi yang sebenarnya punya apa ya potensi besar banget gitu loh, tapi sekarang masih susah nih atau bukan aksesnya ya, atau apa ya pengembangannya lah gitu. Betul. Ada nggak satu lokasi atau beberapa lokasi deh? Iya, seperti di pulau-pulau. Jadi di Lampung juga kan banyak pulau Banyak ya, banget. banyak pulau dan pulau itu banyak warganya dan kebanyakan yang namanya pulau itu kan agak terisolir ya, terisolir dan mereka luput dari perhatian pemerintah dan dinas-dinas terkait gitu. Jadi kebanyakan anak-anak pulau ini sangat-sangat minim mendapatkan ilmu, edukasi, pendidikan segala macam gitu kan. Jadi kapan Indonesia ini akan terbebas dari kebodohan? Kapan masyarakat Indonesia ini akan cerdas-cerdas? Kalau ada anak-anak bangsa yang belum mendapatkan pendidikan secara layak, gitu kan. Jadi hal-hal inilah yang perlu diperjuangkan, hal-hal inilah yang perlu dikabarkan ke pemerintah supaya mendapatkan perhatian khusus, gitu. Setidaknya pemerintah itu mendapatkan informasi supaya bisa menyalurkan tepat sasaran. Tapi kalau nggak ada yang mengabarkan, nggak ada yang memberitahu, ya pemerintah juga nggak akan tahu. Jadi inilah tugas sebagai kita. rakyat kita nggak boleh diem aja. Benar Gitu. benar. Karena Jangan nyalahin terus ya. Jangan nyalahin pemerintahan terus, sedangkan kita nggak pernah berbuat apa-apa untuk negeri kita sendiri. Biasanya kaum rebahan sih yang kayak gitu. Nah, jadi malu lah kita sebagai orang rakyat gitu ya, yang hanya menuntut, tapi kita nggak berbuat sesuatu. Jangan tanya apa yang Gitu. mau dikasih Lampung buat lo, tapi apa yang udah lo kasih Lampung. Nah itu maksudnya Lampung, kan, gitu. Jadi jangan hanya meminta, jangan hanya menuntut, tapi tanya ke diri sendiri, apa yang sudah kita berikan ke Lampung, Benar. apa yang sudah kita berikan ke Indonesia, Benar. gitu. Kita pernah nggak sih Pi di lapangan bener ketemu lokasi yang bener-bener memang kita miris gitu loh ngelihatnya. Ya Gimana sudah tuh? pasti banyak sekali. Yang paling miris yang Pipi masih inget di mana tuh Pi? Ya itu
ya seperti di pulau-pulau ya, mereka kan terisolir, mereka nggak kenal yang namanya gadget, mereka boro-boro gadget lah, Sinyal aja pendidikan nggak- pendidikan aja mereka nggak kenal. Jadi pada saat kita datang ke suatu pulau yang benar-benar terisolir gitu kan, kita bagi-bagi buku, bagi-bagi alat tulis, kita membacakan dongeng, kisah-kisah apalah, itu mereka sangat senang. Mereka sangat senang dan mereka ada semacam, kalau bisa sih di sini tuh ada semacam wadah ya, Iya, buat wadah mereka supaya belajar mereka ya. itu bisa belajar tiap hari, benar-benar. bisa mengenyam pendidikan gitu. Ya alhamdulillah di kota itu kan banyak sekali relawan-relawan yang bergerak dalam bidang pendidikan juga. Nah, dengan adanya berita seperti ini, akhirnya mereka pun tergerak hatinya untuk tergerak situ. hatinya untuk datang ke pulau tersebut dan akhirnya banyak orang yang berdonasi loh. Jadi sebenarnya gini ya, orang-orang kaya itu mereka tuh juga sebenarnya pengen berdonasi, ya, cuman pengen bingung, menyalurkan apa yang mereka punya, tapi mereka bingung mau menyalurkan kemana karena memang nggak ada Targetnya pemberitaan sama apa, sekali. segala macam. Ya, setelah mereka mendapatkan informasi, ternyata pada saat kita buka di media sosial, banyak sekali orang yang ingin berdonasi, banyak sekali orang-orang baik yang ingin membantu gitu. Ternyata orang Lampung, orang Indonesia, jiwa gotong royongnya, dermawanya tuh benar-benar kerasa pada saat itu. Dan akhirnya dengan adanya gerakan-gerakan kecil dari kita itu mendapatkan efek yang luar biasa. Yang tadinya anak-anak itu tidak mengenyam pendidikan, akhirnya mereka bisa dibikin suatu wadah belajar ya, tempat pendidikan itu mengenyam pendidikan walaupun belum formal. Intinya mereka bisa mengenal baca tulis gitu kan, dari relawan. Dan dari situ kan pemerintah akan mengusahakan kedepannya akan membuat suatu sekolah atau apa. Bener. Pi, ngajak anak udah nih. Betul. Yang Pipi pengen mengajak siapa lagi nih? Mengajak semua orang. Di keluarga, Di keluarga. Kalau di keluarga sudah semua ya. Sudah semua. Istri saya sudah, semua anak-anak saya sudah, gitu kan ya. Sekarang saya ingin mengajak orang untuk merasakan apa yang saya rasakan sekarang. Benar. Jadi saya ingin menegaskan sekali lagi kepada orang-orang, kepada teman-teman saya di seluruh Lampung atau seluruh Indonesia lah gitu, bahwasanya Lampung itu aman, Lampung itu indah, Lampung itu layak untuk didatangi, Lampung itu sangat recommended banget untuk didatangi. Bener. Pokoknya nyesel deh kalau misalnya ke Lampung tapi gak ke tempat wisatanya. Lampung ya, itu surga tersembunyi. Ayo pokoknya jangan ragu untuk datang ke Lampung. Dari mulai bawah lautnya, surga bawah lautnya bagus. Komplit. Semua. Kita punya wisata gunung banyak, wisata laut jangan tanya lagi. Sampai tur dolphin pun ada di laut ya, Bi ya? Di Kiluan ya? Pokoknya ada. Air terjun Masya Allah semua kabupaten ada. Bukit-bukit, wisata buatan semuanya pokoknya komplit. Apa yang nggak ada di Lampung semuanya ada. Semuanya ada. Pokoknya tanya deh, wisata apa yang ada di Lampung itu ada semua. Gitu. Oke, Pi. Pi, udah mau nanya nih, Pi. Jalan-jalan tuh kan nggak murah, Pi. Bener nggak sih? Kita harus kemana-mana pasti harus minimal bensin atau untuk makan deh gitu. Kebanyakan orang yang ada beberapa menanyakan gimana ya? Misalnya gini, duit dari mana ini gitu loh? Ya enak. Situ mah punya duit, kita mau jalan-jalan juga nggak ada duit gitu. Ada duitnya nggak sih, Pi, sebenarnya, Pi? Ya, jadi untuk menjadi seorang traveler, Iya. itu kita mulai
dengan hal-hal yang kecil dulu. Kita explore yang ada di sekeliling kita dulu. Jadi banyak sekali destinasi wisata di sekitar kita yang sama sekali tidak dipungut biaya. Benar, gitu. benar. Banyak yang free gitu ya. Gitu. Jadi kita mulai dari situ dulu. Nah, nanti ada level-levelnya, nanti akan kerasa sendiri sih. Jadi pada saat sudah di sekeliling kita sudah, ya mungkin agak jauhan. Nah, agak jauhan ini kan kita perlu perhatikan masalah bensin kita, Benar, akomodasi segala macam. Akomodasi segala macam. Nah, gitu. Jadi disesuaikan dengan kemampuan kita dulu. Kalau kita punya uang 50.000, ya kita bisa kok mengeksplor dengan uang 50.000 itu. Kita sesuaikan dengan jaraknya saja. Bensin 20.000, gitu. makan 30.000 misalnya. Ya, gitu. Intinya perhitungan kita harus pas gitu. Nah, nanti kalau memang kita pengen main agak jauhan keluar dari kabupaten, ya mungkin kita harus nabung dulu. Nabung juga nggak harus yang berjuta-juta. Ada uang 100.000, 200.000, 300.000, kita bisa main ke kabupaten tetangga. Gitu kan. Jadi ada step by stepnya, nggak menjadi seorang traveler terus langsung harus jedung gitu ya. Pergi ke tempat yang jauh gitu, enggak. Saya sih sangat menikmati prosesnya. Dan saya betul-betul menikmati dari nol gitu. Jadi saya awali dari yang dekat-dekat dengan yang jarak menengah dan akhirnya ke jarak yang jauh. Nah, pada saat saya ke main jauh, dan saya sebenarnya sudah mempersiapkan diri saya dengan akomodasi yang cukup gitu. Tapi ternyata kenyataannya pada saat saya keliling Lampung itu ternyata nggak segitu loh pengeluarannya gitu. Seperti biaya penginapan, biaya makan itu di luar dugaan. Kita nggak pernah nginep di penginapan, nggak pernah nginep di hotel gitu kan. Kayak makan juga kita jarang di tempat-tempat restoran atau apa. Karena kebanyakan pada saat kita berinteraksi dengan masyarakat setempat dan terjalin ukhuwah ya, terjalin kekeluargaan, kemanusiaan, mereka itu menawarkan dengan sendirinya, menawarkan tuh tidur di sini aja, udah makan di sini aja gitu. Jadi justru malah kita merasakan merasakan sesuatu yang kita tuh belum pernah merasakan sebelumnya ya. Kita mendapatkan keluarga baru, kita mendapatkan fasilitas yang nggak terfikir sebelumnya. Jadi betul-betul menjadi seorang traveler itu nggak harus mempersiapkan budget yang gede gitu. Dengan yang apa adanya pun, insya Allah niatnya itu. Yang penting niatnya, karena jangan ragu, jangan takut. Yang namanya bantuan, yang namanya rezeki itu ada aja. Karena yang namanya manusia itu sifat sosialnya, sifat baiknya, sifat ingin membantunya, apalagi orang Indonesia itu masih kental banget. Yang penting kita mau berinteraksi dengan masyarakat dengan cara sopan santun, insya Allah mereka juga akan menerima dengan tangan terbuka. Benar. Begitu. Pi, pernah nggak sih? Pi pengen banget nih pergi nih kemana gitu misalnya. Tapi budget tuh lagi minim banget tuh gitu. Akhirnya memutuskan buat akhirnya udah berangkat lah. Pernah nggak megang duit paling kecil berapa ketika Pipi keluar? Saya ekspedisi saya pertama kali keliling Lampung, cuman punya uang 300.000. 300.000 dan itu harus keliling Lampung, 2 kota dan 13 kabupaten. Wow. Gitu. Secara hitung-hitungan nggak mungkin ya. Lampung itu kan sangat luas. Dan untuk keliling Lampung itu dibutuhkan waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Benar, Pi. Kayaknya di luar nalar aja
keliling Lampung segitu luasnya hanya membawa uang 300.000 gitu. Cuman pada saat itu saya sudah mendapatkan keyakinan gitu ya, bahwasanya saya punya niat baik, dan insya Allah kalau kita keluar rumah itu dengan niat baik, Akan insya diterima Allah juga ya. akan mendapatkan Orang-orang baik hal-hal juga yang ya. baik Ketemu orang di baik. perjalanan. Dan itu saya buktikan sendiri. Sampai saat ini bahkan. Ya, sehingganya saya melakukan ekspedisi yang kedua kalinya, gitu. 300.000 sudah bisa keliling Lampung. Keliling Lampung. 300.000 itu satu Bahkan harga. pulang nyampe rumah masih sisa. Harga apa ya 300.000? Harga headset ya. Harga headset 300.000 ya misalnya. Kita sudah keliling Lampung, sudah mengunjungi destinasi wisata yang Nambah luar biasa. kawan, nambah seluruh saudara, Lampung. nambah nambah kontak, kawan, nambah rumah. saudara, nambah pengalaman, nambah ilmu, nambah wawasan, segala macam nambah hanya dengan 300.000. kurang dari 300.000. Dan intinya begini, kita membuktikan bahwasanya Lampung itu aman, Lampung itu tidak parno atau tidak horor yang seperti ini digaung-gaungkan. Gitu. Itu intinya yang harus kita suarakan, yang harus kita kampanyekan, yang harus kita sampaikan ke seluruh Indonesia bahkan dunia, supaya orang-orang itu nggak takut untuk datang ke Lampung. Benar. Yang namanya kejahatan atau kriminal itu Dimana bisa aja, dimana dimana saja, aja. tergantung pembawaan badan kita. Benar. Ya kan? Selagi kita pembawaan kita baik, kita nggak niko-niko, kita nggak negatif, kita masih menjaga etika perjalanan kita, menjaga sopan santun, insya Allah kita akan membuktikan bahwa di luar sana banyak sekali orang-orang baik Benar. yang mau membantu kita. Carilah orang baik di Gitu. dunia ini. Aku pernah dengar, carilah orang baik di dunia ini. Kalau misal kalian nggak ketemu, jadilah orang baik itu. Nah, betul. Dan itu sudah saya buktikan. Oke, sendiri. Pi, nanya dong. Oke. Di travel selama Pipi jadi traveler ya, traveler. Itu ada duitnya nggak sih, Pi? Saya bilang enggak sih. Enggak ya? Enggak. Enggak. Karena ini kerja panggilan hati, benar-benar relawan ya. Yang namanya relawan itu kan kerja ikhlas, kerja dari hati, tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan penghargaan segala macam. Benar-benar ini suatu kegiatan tulus yang terbit dari lubuk hati yang paling dalam. Intinya kita punya niat ingin berbagi ke orang lain, pengen mengedukasi orang lain supaya orang pintar, supaya orang itu bisa merubah nasibnya dari yang intinya mereka bisa berkembang. Oke. Gitu. Tapi dengan followers yang bisa dibilang Ya. lumayan banyak nih, ribuan ya, Pi ya. Ada nggak sih tawar-tawaran untuk endorse segala macam? Ya itu seiring jalannya waktu, namanya kita proses ya. Jadi nggak mungkin kita akan terus-terusan di step yang sama. Pasti ada step-stepnya, kita yakin. Nah sekarang kita orang sudah mulai mengenal kita. Sudah banyak undangan, ada beberapa dinas pariwisata yang mengundang kita untuk menjadi seorang narasumber, pembicara, ada pokdaris yang mengundang kita untuk memberikan bimbingan segala macam gitu kan. Tanpa kita minta pun, insya Allah mereka akan memberi, walaupun kita nggak mengharapkan ya. Iya, benar, walaupun kita nggak mengharapkan, intinya jangan khawatir. Jangan khawatir. Pada saat kita melakukan hal yang positif, yang berangkat dari niat baik itu tadi, insya Allah kita akan diapresiasi oleh orang, dan
nggak usah khawatir masalah rezeki lah, insya Allah ada Benar, aja. benar. Oke Pi, Gitu. terakhir Pi, kasih ini dong apa ya, himbauan atau ajakan pemirsa di rumah, apa penonton di rumah, Ya. terus kita bungkus sama prinsip yang Pipi pegang sampai saat ini. Intinya saya ingin menyampaikan ke teman-teman saya yang ada di luar sana, ayo kita mulai peduli dengan diri kita, peduli dengan lingkungan kita, peduli dengan desa kita, Benar. peduli dengan negara kita mulai dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Ayo sama-sama kita mengenal tempat tinggal kita. Kalau betul-betul tempat kita memiliki potensi wisata yang bisa kita gali, bisa kita kembangkan, ayo kita kembangkan sama-sama. Benar. Gitu. Karena sekarang ini banyak sekali pihak-pihak ataupun orang-orang yang bisa membantu. Benar. Yang penting kita mau mulai bergerak gitu. Jadi supaya apa? Supaya ada perubahan ya, jangan begini-begini aja gitu. Jadi buatlah diri kita menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk lingkungan kita. Kalau nanti desa kita sudah dikenal orang sudah berbondong-bondong datang ke desa kita untuk menikmati wisata yang ada di kampung kita. Benar. Itu kan secara nggak langsung orang-orang di sekitaran kita akan mendapatkan manfaat atau efek yang positif. Dan investasi jangka panjang. Betul, bisa nanti kita turunkan ke anak cucu kita. Intinya begini, hidup itu cuman sekali, maka jadikanlah itu berarti. Jadi jadikanlah hidup yang singkat ini supaya kita menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang lain. Jangan ragu dan jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Selagi kita memiliki niat yang baik, niat yang tulus dan niat yang positif, insya Allah kedepannya kita akan mendapatkan efek yang baik juga. Oke. Gimana obrolan dengan Pipi kali ini? Menarik bener kan? Oke Pi, terima kasih sudah mau datang ke terima kasih, sini. sama-sama. Ngobrol-ngobrol panjang, semoga sukses selalu kita Pi. Amin. Jadi CS ya Pi. Amin. Jadi CS. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Mungkinkah kita kan selalu bersama, walau terbentang jarak antara kita. Biarkan ku peluk erat bayangmu untuk melepaskan semua kerinduanku.